Aku buka lemari, terus aku lihat yang numpuk semua ini, gila ini tuh duit. Ada Angela Jilsa, apa kabar? Hai. Sorry, aku jatuh. Wait, aku ganti dulu backgroundnya ya. Oke. Halo Sobat Aksi, ketemu lagi bareng Jimmy sekarang ini sesuai dengan janji Jimmy dan juga janji Aksi ke Indonesia bahwa sekarang sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Please welcome Angela Jilsa. Hai semua, semoga sehat-sehat ya. Angel setuju atau tidak setuju bahwa seseorang yang akan merubah gaya hidupnya menjadi seseorang yang peduli akan lingkungan adalah orang yang memang telah menghadapi satu kejadian atau punya turning point tersendiri sehingga dia merubah gitu. Itu setuju atau tidak? Setuju banget karena aku sendiri yang ngalamin. Turning point-nya gimana seorang Angela sampai bisa merubah? Emang gaya hidup sebelumnya seperti apa? Waduh, pertama kali aku pindah ke Jakarta, bisa dibilang aku ngikutin lifestyle anak muda, anak-anak di sini. Ya aku kan selama hidup kan di Bali, lahir besar di Bali, terus di Bali juga aku tinggal sama orang tua yang strict, yang jam berapa aku udah harus di rumah, aku nggak boleh pulang sampai jam 12 segala macam. Jadi karena tinggal sama orang tua kan uang dikontrol dari orang tua kan, jadi kayak bulan aku dikasih per minggu lah dan per minggu tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Nah jadinya pas pindah ke Jakarta dapet sinetron, dapet gaji pertama, kaget megang duit banyak, itu tuh langsung habis nggak tahu kemana, beli baju, beli makanan enak, makanan mahal, beli minuman, nongkrong ya, tau lah anak 21 anak muda tahun, ya? Perantau di ibu kota, dapat gaji gede, terus udah itu ludes semua duit. Terus udah gitu pindah ke Jakarta, lihat teman-teman yang semuanya serba branded, di lubuk hati yang terdalam tuh, wah aku pengen ikut kayak mereka nih, biar aku bisa fit in gitu loh. Karena aku selama ini ngerasa kayak aku jomplang sendiri. Setelah beberapa tahun lah, abis itu baru, mungkin karena faktor umur juga kali ya, semakin dewasa, terus abis itu ada kejadian sesuatu yang bikin aku tuh mikir kayak, ini semua tuh nggak penting. Yang penting tuh bisa hidup dengan mind yang sehat, terus abis itu nggak stres, segala macam, dan akhirnya aku jadi minimalis sekarang. Sempat terpuruk, terus sempat pemasukan tuh nggak seperti biasanya, benar-benar dari endorse tuh nggak ada, terus udah gitu waktu itu sinetronku juga, aku baru mulai sinetron, jadi benar-benar nggak ada pemasukan, dan dari situ aku mikir kayak, wah gila uangku kemana aja ya selama ini, perasaan aku dapat duit endorse banyak, terus ada dari honor juga, tapi kenapa sekarang aku nggak tahu uang aku kemana semua gitu loh. Aku buka lemari, terus aku lihat yang numpuk semua ini, gila ini tuh duit, ini tuh bisa gue pakai makan gitu. Iya benar. Jadi baju yang aku cuman pakai sekali dua kali karena tergiur dengan diskon, numpuk semua di lemari. Dari situ mata aku langsung terbuka. Aku langsung decluttering barang-barang, ada yang aku nggak terlalu pakai, aku kasih ke orang, terus habis itu yang aku pakai terus-terusan itu ya aku pakai akhirnya sampai sekarang yang baju-baju favorit aku. Dan akhirnya sampai detik ini udah 2 tahun lebih dikit aku bener-bener nggak shopping pakaian sama sekali, dan aku ngerasa hidup aku lebih lega gitu sekarang, karena aku nggak perlu mikir, aku udah nggak tertarik sama diskon, karena apa ya, mindset aku tuh bener-bener udah berubah 100% gitu loh. Diskon itu cuman trik mereka yang di atas buat narik perhatian orang-orang supaya ya mereka dapat duit dan kita yang spend all the money gitu loh. Jadi mindset aku tuh berubah 100%, aku cuman beli apa yang aku butuhkan aja sekarang. Ada nggak ya gitu, percaya nggak sih kamu kalau ada juga orang memang yang tanpa ada turning point itu, tanpa ada kejadian apapun itu, bisa peduli dengan lingkungan gitu? Percaya, jadi ya menurut aku nggak harus ada kejadian yang besar dulu baru kita berubah. Kadang kayak nggak tahu kan, pikiran orang kan suka beda-beda, terus besoknya apa, hari ini apa, besoknya apa gitu kan. Kadang tiba-tiba kayak, wah kayaknya barang gue banyak banget deh, walaupun misalnya ini orang kaya nih kan, kayak barang aku kebanyakan nih, kayaknya duit-duit ini tuh seharusnya bisa aku kasih ke orang yang lebih membutuhkan atau segala macam, atau misalnya orang abis nonton video apa, terus mereka langsung kayak, oh iya bener juga, terus habis itu pikiran mereka terbuka dan langsung berubah. Ada banyak faktor sih sebenarnya, nggak harus dari kena masalah besar dulu.
gitu. Kalau aku sih dari kena masalah dulu baru aku bisa mikir. Tiap-tiap orang itu memang beda ya, beda panggilannya kali ya. Gitu. Kalau Angel tadi itu memang karena dia harus struggle dan juga survive gitu, dan akhirnya dia sadar gitu dengan kondisi yang memang duit yang dikumpulkan selama ini invisible, tidak terlihat. Iya, cuma jadi barang yang jadi barang doang gitu loh. Iya. Ngelihat aktivitas Angel baik itu di IG, baik itu di YouTube channel gitu, dirimu itu hobi banget menanam. Sekarang ini apa? Lagi hobi tanaman apa? Gitu, dari sekian banyak tanaman yang rumahmu tuh udah kayak hutan ya. Lagi senang ke tanaman hias sih, lebih ke exotic plants. Lagi senang mengembang biakan. Sebenarnya pelihara tanaman tuh investasi juga loh. Kita bisa kembang biakin, apalagi exotic plants, itu harga itu pasti mahal terus. 4 juta nih misalnya, karena 1 daun 1 juta. Jadi 4 daun. Jadi kalau misalnya numbuh 2 daun lagi, jadi aku bisa jual dengan harga 6 juta. Jadi benar-benar investasi. Ya, apalagi bisa kembang biakin. Kayak dipotong, terus ditumbuhin akar, terus akarnya numbuh, pindah ke tanah, terus habis itu bisa dijual. Jadi menurut aku pelihara tanaman tuh investasi juga kalau butuh duit. Tuh Sobat Aksi, di saat kayak gini ya, masih PPKM, masih pandemi, ini jadi ladang cuan tersendiri ya, Jel, ya. Berapa lama ketika memang kita udah nanam baru mungkin bisa kita jual lagi gitu, kayak Angel gitu, berapa lama? Aku ada beli monstera yang dia udah rimbun, udah besar, dan indukannya lah bilangnya. Jadi indukannya ini dia sebulan itu pasti numbuh 1 daun gitu. Jadi ya sekitar sebulan atau 2 bulan tuh kita udah bisa jual anakannya. Tuh Sobat Aksi tuh bisa lihat tuh contoh dari Angela tuh ya, bisa cuan dari situ. Beli monstera guys, monstera itu paling gampang numbuh anak, dan itu bisa di cutting, terus cuttingannya bisa langsung dijual. Selain tanaman hias itu, apalagi yang kamu punya di rumah, Jel, sekarang? Kalau pas PSBB awal aku benar-benar belajar hidroponik. Jadi aku nanam kayak bayam, pokcoy, kangkung. Akhirnya aku berhasil makan sayuran aku sendiri sih untuk pas bulan PSBB awal itu. I see. Berarti kamu kemarin sama juga tuh, kayak seminggu yang lalu tuh aku sempat ngobrol sama Cut Siva juga tuh. Udah disayang-sayang, abis itu dimakan. Dimakan iya. Ya. Tapi ada kepuasan tersendiri ngelihat dia dari biji, terus tiba-tiba tumbuh sproutnya, terus abis itu besar sampai jadi tanaman yang hijau bagus. Itu kayak kok bisa sih jadi bagus, terus ya ujung-ujungnya kita makan. Iya sih ya, itu kepuasannya. Belum lagi mungkin hidroponik jelas ya lebih sehat ya, dibandingkan mungkin tanaman yang memang kita pakai pestisida, yang kita mungkin belanja kita nggak tahu ya bagaimana akhirnya tumbuh kembangnya di prosesnya seperti itu ya, Jel ya. Katanya kamu punya punya kebiasaan unik juga tuh, suka ngobrol dengan tanaman kamu ya. Itu emang karena memang kamunya mungkin sendiri di rumah, sampai tanaman yang diajak ngobrol tuh kenapa? Karena aku percaya seluruh makhluk hidup itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar tuh mereka punya energi, terutama tanaman. Karena aku lihat video di YouTube, jadi dipisah nih, satu tanaman yang sering diajak ngobrol, satu tanaman yang nggak pernah diajak ngobrol sama sekali. Dan kelihatan yang sering diajak ngobrol ini jauh lebih segar. Dan ternyata kejadian benar sama aku. Ada satu tanaman yang dia tuh cuma 2 daun terus. 3 bulan tuh 2 daun terus, dia nggak mau numbuh tunas. Sementara yang lainnya tuh udah bertunas, udah segala macam, yang kayak, ayo dong, kamu kapan sih numbuhnya gitu? Aku mau lihat anak-anak kamu gitu. Dalam maksudnya ngomongnya dalam hati doang, nggak yang ngomong sama daun gitu kan. Nggak curhat sama daun ya, aku cuma kayak kasih mereka semangat untuk tumbuh gitu loh, ngerti nggak sih? Terus nggak lama kemudian, mungkin setelah sebulan tuh akhirnya numbuh tunas dan akhirnya rimbun sekarang. Dan satu kejadian lagi, ini unik banget. Jadi Januari, Februari kan aku stres, aku bener-bener ngurus tanaman tuh nggak sepenuh hati biasanya, bener-bener setengah hati, nyiram ya, cuma nyiram doang. Mereka ngerasain dan mereka tuh nggak seseger biasanya. Mereka tuh bener-bener ada yang kuning, terus pada layu, bener-bener nggak seijo sekarang dan sebelumnya gitu. Jadi di saat-saat aku stres dan depresi segala macam, mereka mungkin ngerasain juga vibe-nya, dan mereka tuh nggak sesegar biasanya. Aku lihat kayak, kok pada kayak gini ya? Padahal aku siramnya juga sama aja setiap hari gitu loh. Tapi kenapa mereka nggak segar? Nah sekarang di saat aku udah happy lagi, mereka tuh subur lagi.
hijau lagi, bener-bener kinclong banget, beda sama di saat-saat aku stres 2 bulan. Wow, berarti sepeka itu ya ternyata Sepeka ya itu. tanaman itu ya. Di situ aku kayak, wah kayaknya ini beneran deh mereka bisa ngerasain energi orang-orang yang ngurusin mereka gitu. Dan itu nyata, aku sendiri ngalamin. Itu nyata, itu real guys. Iya. Oke, itu berarti sama kayak kita sebenarnya manusia hidup ini ya. Iya. Kalau kita memang selalu kasih vibe positif sih, pasti orang-orang juga akan bertumbuh secara Benar. positif ya. Waktu dulu dalam lingkungan kerja, menularkan itu nggak sih ke teman-teman atau rekan-rekan kerja kamu gitu? Kebetulan di lokasi syuting aku kemarin, 2 cewek ini juga pencinta tanaman. Aiko sama Shiva itu suka banget sama tanaman, jadi Aiko pun sampai bawa tanamannya ke lokasi. jadi dia pagi-pagi siramin tuh tanamannya. Karena aku satu kamar sama Shiva, kita juga di lokasi tuh lanjutin hidroponik kita di lokasi. Terus habis itu kita numbuhin banyak alpukat, karena kita suka banget makan alpukat. Jadi setiap kita selesai makan alpukat, bijinya kita taruh di kayak gelas-gelas kecil gitu sampai numbuh akar, terus kita pindahin ke tanah. Jadi di lokasi syuting kan biasanya kru-kru pada buang puntung rokok lah kesana kesini, terus kadang ada yang buang tisu, ada yang buang plastik bekas makanan. Itu ya kalau misalnya aku lihat, aku pasti ambil, aku pungutin aja satu-satu. Aku nggak perlu bilang kayak jangan buang sampah di situ ya. Aku udah langsung action aja, ambil, buang-buang. Terus mereka kayak, wih lihat tuh, itu aja beresin tuh. Kita sebagai manusia itu sebenarnya harus sadar sebelum adanya semua ini, kita tuh semua berasal dari alam. Karena society, mereka juga mungkin nggak tahu apa yang sedang terjadi sama bumi sekarang. Mereka tuh benar-benar nggak tahu kalau tempat tinggal kita itu nggak cuma rumah doang, tapi lingkungan sekeliling kita, semuanya, bumi itu tempat tinggal gitu, dimana kita berasal dari awal. Bahkan ya kita juga dengan rumah yang sekarang juga ini kita ya di alam, di bumi ini gitu, sudah sepantasnya ya. Sudah sepantasnya kita juga harus menjaga dia gitu kan. Betul. Tapi kamu tipikal anak pantai apa anak gunung? Aduh, susah banget. Aku butuh dua-duanya. Tapi nanti after pandemi ada rencana kan? Mungkin ke pantai atau ke gunung lagi, kemana? Rencana aku banyak banget. Banyak banget tempat yang pengen aku pergiin. Apa ya, sebenarnya aku bulan Juli ini saya ada diving ke Morotai, cuman karena PPKM diperpanjang terus dan bandara Morotainya juga tutup, jadi aku benar-benar nggak bisa berangkat. Aku mikir ya udah, mungkin emang belum waktunya untuk jalan-jalan. Emang sekarang ini waktunya untuk berempati sama orang-orang, karena ya banyak yang belum dapat kerjaan juga, karena banyak yang hidupnya susah. Jadi menurut aku egois kalau aku jalan-jalan di masa-masa sekarang. Kamu tuh lahir di Bali ya, terus juga masa remaja kamu banyak dihabiskan di Bali sebelum akhirnya pindah for good ke Jakarta. Menurut kamu kenapa ya Bali itu orang-orangnya cukup aware dengan kebersihan dari alamnya? Bahkan juga banyak organisasi-organisasi tentang lingkungan, plastik atau apapun itu tumbuh di Bali. Apakah ada hubungannya dengan adat istiadat atau juga budaya sampai mereka harus menjaga alam sekeren itu? Menurut aku yang pertama-tama itu adat, itu udah pasti. Karena Hindu itu mereka tuh lebih connected sama alam dan nenek moyang. Mereka tuh banyak banget aturan-aturan, kayak nggak boleh berbuat apa di hutan, terus abis itu nggak boleh nginjek sesajen, nggak boleh buang sampah di pohon beringin, pokoknya nggak boleh ngotorin pohon, apa segala macam. Dan ditambah lagi Bali itu kan untuk tourism kan, tamu-tamu ngeliat kotor terus nanti nggak ada yang datang gitu. Jadi orang-orangnya tuh udah automatically aware sama sampah apa segala macam. Justru yang banyak ngotorin itu ya tamu-tamu yang datang dari mana-mana gitu loh. Justru orang Balinya tuh kalau aku lihat tuh bersih banget mereka. Kalau di Bali bisa, masa sih di daerah lain nggak bisa gitu? Kenapa harus Bali yang bisa gitu dengan adat dan budayanya gitu loh? Pendidikan di sekolah sih yang harus tentang kebersihan tuh menurut aku belum terlalu diajarin banget ke anak-anak. Kalau aku dulu di sekolah, aku kan sekolah di Bali kan dari TK sampai SMA.
Jadi ada program di sekolah itu tiap berapa bulan sekali itu kita ke pantai, kita beach clean up bareng-bareng sama yang lain. Aku pengen tanya ini sih, pengen ngobrol tentang yang berhubungan dengan vegan. Sebenarnya manfaat apa yang kamu rasakan atau yang pernah kamu rasakan gitu setelah kamu itu akhirnya mungkin merubah pola makan akhirnya atau gaya lifestyle ya? Yang bikin aku mau coba awalnya, aku sempat lihat beberapa video di YouTube, terus di Netflix juga, kalau ternyata banyak banget benefitnya yang didapatkan dari vegan gitu. Pertama aku nonton Game Changers, karena aku suka banget nge-gym kan, aku seneng banget olahraga, dan setelah aku nonton itu ternyata binaraga-binaraga terus orang terkuat itu nggak makan daging. Padahal sebenarnya proteinnya itu ya kita bisa dapetin langsung dari plant based. Emang awal-awal lemes karena badan aku nggak terbiasa sama makan sayuran aja. Dan ternyata emang kalau misalnya memulai, kita nggak bisa langsung mulai full vegan gitu, karena emang itu udah pasti otomatis bakalan lemas. Kita harus mulai pelan-pelan. Yang aku rasain setelah aku coba vegan seminggu itu, jadi fresh, terus badan jadi ringan, terus jerawat aku hilang, bener-bener bugar aja gitu rasanya. Akhirnya karena aku ngerasain benefit yang luar biasa itu, aku ajak teman-teman followers aku untuk ikut vegan challenge, dan ternyata banyak dari mereka juga ngerasain benefit yang enak sama yang aku rasain. Setelah itu aku searching lagi, dan ternyata konsumsi daging itu juga salah satu penyebab climate change. Karena pertama dari deforestasi, hutan yang dibabat habis lalu dijadikan peternakan. Mereka butuh air yang banyak. Dan satu poin menarik juga yang tadi Angel bilang bahwa tidak harus dari daging loh kita bisa mendapatkan protein ya, Jill ya? Benar ya? Karena dari tempe, tahu, itu sebenarnya ya sama aja gitu. Angel itu punya pengikut yang banyak banget di sosial media gitu kan. Apa yang mau Angel lakukan dengan pengikut begitu banyak gitu untuk generasi muda gitu? Pesan apa yang pengen kamu sampaikan? Mungkin dengan lifestyle yang aku jalanin sekarang, aku mau orang-orang juga belajar untuk ikutin. Aku tuh sering banget share soal vegan, sampah apa segala macam, dan ternyata banyak banget orang-orang yang nggak tahu. Jadi mereka mungkin awalnya follow aku cuma untuk lihat aku di sinetron. Ya di sinetron emang aku jahat lah, sangat berbanding terbalik. Tapi setelah mereka follow aku, mereka lihat lifestyle aku, terus aku banyak juga share soal keadaan bumi, soal plastik, soal climate change apa segala macam, mereka akhirnya jadi ngerti dan ngikutin gitu. Dan kemarin juga aku sempat nanya followers aku, apa yang kalian dapatkan selama follow aku, apa aku benar-benar bermanfaat untuk kalian apa enggak. Ternyata banyak banget yang terinspire dari lifestyle minimalis, mereka udah banyak banget yang udah mulai minimalis, terus abis itu banyak yang, Kak makasih ya, semenjak follow kakak aku jadi suka sama tanaman. Sebelumnya tuh aku nggak pernah perhatiin tanaman sama sekali, atau aku bener-bener, mereka yang dari nggak tahu tuh akhirnya jadi tahu dan menerapkan juga. Itu aku senang banget sih ngeliat mereka yang mau berubah gitu. Seberapa penting peranan kita generasi muda ya dalam hal isu-isu lingkungan kayak gini? Generasi sekarang yang paling penting, karena yang kita lagi hadapi sekarang itu banyak banget masalah. Apalagi generasi sekarang kan generasi yang udah mulai ngerasain perubahan iklim, terus bencana di mana-mana, terus laut penuh sampah plastik, terus hewan-hewan juga udah mulai punah. Bahkan sekarang aku sempat baca di bumi ini 30% wildlife, sisanya hewan ternak. Sebenarnya kasihan aja sama generasi yang akan datang nanti, sama anak-anak yang baru lahir sekarang. Mereka juga nggak bisa nikmatin cuaca yang normal gitu loh. Emang generasi anak muda yang sekarang tuh yang harus punya big action dan sadar bahwa bumi kita sekarang ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik aja, dan harus butuh bantuan. Kita nggak perlu ngajakin satu keluarga kita untuk hidup sustainable. Maksudnya kita sendiri aja, dengan mulai dari diri sendiri aja itu udah sangat membantu gitu loh. Yang penting mulai dari diri sendiri, sadar dengan keadaan sekitar kita, ya udah just start now gitu.